Hai teman-teman, di sini aku Aska dan temanku Salwa. Kami dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, MPKM Bina Desa Banjarsari. Di sini kita nggak hanya berdua aja ya, Sal ya. Iya. Pastinya ada narasumber kami dan juga tentunya ada mas-mas ganteng yang akan menemani kita berdua. Silakan memperkenalkan diri, Mas. Halo, cek. Saya coba dulu ya. Aku gak bunyi. Tentunya sudah tahu semua ya dengan adanya Big Air, dan perkenalkan saya Edi Irgi Ardiansyah. Saya sebagai perwakilan dari remaja dan mewakili Big Air juga. Dengan adanya podcast ini, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang lebih keterbaruan kepada remaja-remaja dan juga khususnya warga desa Banjarsari. Oh ya, kira-kira teman-teman KKN ini tahu ndak Big Air itu apa? Tahu ndak? Kurang tahu di Nggak Mas tahu apa ya Mas ya. Nah, Ya, Big kalau- Air itu pusat informasi dan konseling remaja. Jadi wadah atau tempatnya para remaja yang bisa untuk mengembangkan, mengekspresikan atau menambah ilmu bisa gabung di Big Air. Jadi tempatnya untuk remaja-remaja, salah satunya itu podcast. Dengan adanya podcast ini yang bisa memberikan sebuah informasi dan muncul sebuah keresahan adanya podcast ini, sehingga remaja itu bisa memberikan mendapatkan informasi dari semua tokoh-tokoh yang ada, nanti membahas dengan apa ya, informasi-informasi baru lah munculnya podcast ini. Seperti itu. Iya, berarti itu tadi pengetahuan tentang Big Air. Nah, Iya. jadi teman-teman remaja yang sudah gabung di Big Air itu sudah sangat luar biasa. Merugilah bagi teman-teman remaja, pemuda-pemuda yang belum bergabung, tapi tetap stay tune dan saksikan di podcastnya Big Air ini. Betul Saya banget. kira seperti itu. Nah, Sal, di sini kita kedatangan tamu spesial nih dari Kecamatan Sumberasi. Wah, siapa nih? Bu Erna. Selamat datang Bu Erna. Selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ke sini, sudah apa ya? Jauh-jauh dari kecamatan. Gitu. Berapa jam tadi di perjalanan? Kayaknya tadi berangkat jam 9. Oh, jam 9 ya. Macet lagi lewat tol. Iya. Ya teman-teman, di sini kita akan berbincang santai dengan Bu Erna, membahas mengenai strategi UMKM bertahan di era digital. Baik, sebelumnya Bu Erna, kita mau tanya UMKM itu apa sih Bu? UMKM itu yaitu pelaku usaha, merupakan pelaku usaha yang kondisinya tuh masih mulai dari ada 3 kriteria. Ada UKM mikro, ada kecil, menengah, dan itu sekarang untuk UKM itu yang mikro itu sekarang sudah batasan modal, ada batasan modal. Batasan modal itu sekarang sampai 1 M. 1 M itu termasuk mikro. Kalau dulu sampai 300. Itu ada minimalnya nggak ya Bu? Minimal maksudnya? Maksudnya kan batas itu batas maksimal apa? Batas maksimal modal usaha. Oh, berarti nggak ada minimalnya? Enggak ada. Oh. Jadi kategorinya dibagi 3 itu tadi. Kategori untuk Menurut undang-undang. iya, mikro yang sekian, nominalnya menengah sekian gitu ya, dibagi seperti Dibagi itu. seperti itu. Ibu ini kan sudah lama menjabat menjadi pembina UMKM ya. Iya. UMKM kecamatan. Nah, saya mau tanya nih Bu, untuk kondisi UMKM di Banjarsari ini menurut Ibu bagaimana? Kalau di Banjarsari ini menurut saya potensinya itu sangat besar. Oh iya. Potensinya sangat besar di sini, cuman belum kalau UKM itu kadang dia nggak pede dengan produknya sendiri. Oh begitu. Jadi nggak pede, dia pokoknya dia dijual laku ya sudah gitu. Dia nggak berani untuk memamerkan. Sebenarnya potensi di Banjarsari itu sangat besar.
Dan kemarin sudah sempat untuk olahan mangga itu sudah sekabupaten mungkin ya, sekabupaten itu yang dicari olahan mangga dari Banjarsari. Mbak Novinda itu ya. Mbak Novinda sebelum Oh, Mbak sebelum Novinda. ada Oke. ya? Sebelum Mbak Novinda. Terus itu dilanjutkan Mbak Novinda. Oh, gitu. Oh, ibunya kenal. Kenal Bu Lili. Iya, Bu Lili. Bu Lili. Oh, Bu Lili dari Banjar Utara itu ya. Bukan depannya rumah Ibu Novinda. Itu apalagi Pak Bupati kalau dulu kalau ada mau tamu itu mesti yang dicari manisan mangga Banjarsari. Ternyata Banjarsari sudah terkenal ya Nah, UMKM-nya. Banjarsari. Iya. Lalu Bu, dari pengalaman Ibu sendiri melihat UMKM Banjarsari yang seperti itu, mungkin menurut Ibu adakah permasalahan yang terjadi? Iya, kayaknya. Di Banjarsari ini ya, Bu. Kayaknya Dalam kalau permasalahannya itu mungkin ya karena teman-teman itu kalau menurut saya sih kalau di Banjarsari ini mungkin kurang ada wadah gitu loh, kurang ada wadah yang bisa memfasilitasi teman-teman UKM dengan kami di pemerintah mungkin karena tanpa dukungan dari pemerintah itu UKM itu susah ya untuk mau maju gitu. Pasti sedikit banyak pasti ada dukungan dari pemerintah. Misalnya informasi tentang perbankan apa kan mesti dari pemerintah. Iya, gitu. betul. Sejauh ini dari pemerintah apa aja Bu yang sudah Sejauh ini selama ini mungkin dukungan dari pemerintah itu seperti misalkan pelatihan-pelatihan. Jadi UKM itu diundang sama dinas terkait itu tentang pelatihan misalkan olahan, pelatihan manajemen, pelatihan fotografi produk, terus pelatihan digitalisasi itu sementara itu untuk bantuan modal. Ya, untuk bantuan modal itu pemerintah sekarang melalui dinas koperasi itu ada pinjaman modal kerja. Pinjaman modal kerja itu dengan bunga yang sangat rendah, setahun 3%. Itu yang bisa diakses oleh UKM. Cuman memang banyak UKM yang belum paham itu karena memang melalui dinas. Taunya UKM kan langsung ke bank. Iya. Terus selain itu juga dinas itu kadang memfasilitasi pameran Kayak bazar gitu ya, Bu, ya ya? bazar-bazar Iya. itu yang diadakan oleh pemerintah itu UKM kadang diajak untuk berjualan di situ untuk dikenalkan ke pasar. acaranya pemerintah kecamatan atau dinas? Sementara dinas. Dinas, Nah, kecamatan itu memfasilitasi untuk mengikuti kegiatannya dinas karena memang sementara ini untuk kecamatan kita hanya memfasilitasi untuk yang eksekusi pelatihan apa itu dari dinas. Berarti permasalahan itu cukup kompleks Bu. Artinya sama enggak kira-kira di desa Banjarsari dengan desa lainnya permasalahan? Kebanyakan sama kayaknya. Sama gitu. Enggak jauh beda. Nggak ya? jauh beda. Sama-sama UMKM ya. Nggak jauh beda. Dan permasalahannya Ki UKM itu kadang nggak mau bergabung gitu loh, nggak mau nggak mau untuk Membantu satu sama lain gitu ya, Bu, ya? iya kasih kadang masih ada egonya Iya. gitu. Kayak Itu contohnya Berarti sudah sudah artinya di kecamatan itu sudah membentuk kayak paguyuban UMKM atau apa gitu. Sudah ada berarti. Nggih. Kita di kecamatan itu sudah ada terbentuk wadah yang itu sudah berbadan hukum. Kita namakan itu UKM yang awalnya UKS, UMKM Kreatif Sumber Hasil. Namun setelah kita bikin badan hukum itu kita rubah UKM kemarin di badan hukumnya karena tidak boleh mengandung bisnis. Kalau kita bikin badan hukum itu kita sudah badan hukum, kita sudah siap untuk kalau sudah punya kekuatan hukum siap untuk maju. Itu anggotanya itu tetap berarti per tahun atau bisa dirubah? Nggak, kita di badan hukumnya itu anggota itu warga masyarakat Sumber Asih gitu. Jadi kita tidak memfokuskan harus ini enggak. Artinya ya sudah Boleh. masuk kriteria itu Boleh. masih boleh gitu. Boleh.
Berarti setiap tahun bisa berubah. Setiap tahun bisa berubah dan bisa bertambah. Nah, sesuai dengan judul ya Bu, strategi UMKM di era digital. Nah, menurut Ibu bagaimana tantangan UMKM yang sekarang ini untuk bisa masuk ke pasar online itu apa aja Bu? Yang pertama itu tantangannya kita harus benahi produk kita. Iya. Jadi wujudnya kan kayak misalkan air ini kita mau di upload di medsos. Iya. Kalau hanya seperti ini kan kurang menarik. Iya, Ya, betul. jadi kita harus mempersiapkan produk kita semenarik mungkin. Iya. Itu terus sekiranya orang itu melihat itu sudah nggak lihat rasa dulu. Oh, sapi bagus. Iya. Kita beli. Memperbaiki kemasan Nah, begitu ya Bu memperbaiki ya. kemasan. Menarik dalam artian kualitas atau kuantitasnya. Sementara kita ini apa namanya kualitasnya dulu. Kualitasnya. Kalau kuantitas kan jumlah. Iya. Ya. Jadi kita bikin semenarik mungkin, tapi tidak mengurangi kualitas yang di dalamnya. Enggak, misalkan ini sudah bagus lalu packagingnya, tapi dalamnya enggak enak. Iya. Nah, itu kita jadi tetap sama-sama. Artinya ada label dan lain Ada sebagainya. label dan labelnya pun sekarang kan harus menampilkan legalitasnya. Minimal PIRT kalau makanan, terus halal harus itu. Nah, untuk cara-cara seperti itu misalkan Bu ada UMKM yang memang perlu tahu untuk cara label dan lain sebagainya. Artinya dari nol gitu. Itu prosesnya bagaimana dan ke siapa atau prosedurnya lah Iya. gitu loh Bu. Benar. Kita kemarin awal saya masuk di Sumberhasil itu kita kan bentuk grup kelompok paguyuban itu dari teman-teman yang belum dari yang memang benar-benar Baru belum gitu. tahu, sebagian sudah ada. Nah itu terus kita sepakat satu paguyuban itu kita sepakat tiap bulan kita mengadakan pertemuan. Dan pertemuan itu saya nggak mau hanya pertemuan itu diisi dengan bincang-bincang yang nggak ada manfaatnya. Jadi kita jadwal. Ayo pertemuan bulan depan kita di mana yang akan kita bahas apa. Itu kita sudah melaksanakan dulu itu. Dan setiap pertemuan kita iuran 10.000. 10.000 itu untuk apa? Untuk kita memberikan sedikit oleh-oleh buat narasumber. Jadi kebetulan kita hubungan baik sama narasumber, misalkan kayak desain grafis, desain Buat logonya produk. gitu ya. Kita masih ada teman yang bisa bantu. Terus kita kondisikan bulan ini untuk branding produk, pelatihan branding produk. Bulan depan kalau sudah mereka bisa untuk bikin produknya, bulan depan kita fotografi produk. Setelah kita fotografi produk sudah bisa, baru kita pelatihan untuk memasukkan di medsos. Nah, itu kemarin sudah kita lakukan. Setelah itu sudah bisa di medsos, sudah ini terus kita business matching ke kecamatan lain. Jadi kita membawa produk kita. Sementara kemarin itu kita ke Sukapura. Jadi saya bawa semua UKM dengan produknya. Kita datang ke UKM Sukapura, di sana kita tuker-tukeran produk business matching. Saya kira itu tukar nomor HP gitu. Di situ akhirnya sampai sekarang kayaknya ada yang masih lanjut. Jadi yang Sukapura pesan ke sini, yang sini pesan ke Sukapura, itu sampai sekarang masih ada yang lanjut seperti itu. Sempat kita juga di Gili Ketapang. Berarti itu sudah konteksnya paguyuban itu tadi, bukan per desa gitu ya. Bukan. Dan Bukan, ya. paguyuban itu terdiri dari semua desa. Di semua desa ada. Nggak hanya Banjarsari, nggak hanya Ambulu. Sudah bisa difasilitasi terkait label dan lain sebagainya. Kita ajarin. Gitu. Dan itu ada ketentuannya kayaknya. Terus kita kalau sudah punya reseller, itu kita jangan menampilkan nomor HP. Oh gitu ya. Ya, kita etikanya lah kalau kita punya reseller, nanti kalau kita menampilkan nomor HP, nanti yang beli langsung ke orangnya gitu. kasihan resellernya kan. Berarti sudah Gitu. sangat maju ya Bu paguyuban tentang UMKM Iya. ini.
Iya. Jangan maju-maju tapi Bu nanti ke depan kasihan. Iya. Tapi pesan saya ke sama teman-teman itu majunya harus bersama. Oh, iya. Jangan maju sendirian. Kalau Iya. maju sendirian itu sudah Ya, biasa. tapi kalau ada yang dorong Bu, maju sendirian kan Bu ke depan Bu. Ya, yang dorong kan teman-temannya. Ya, ini terkait dengan apa namanya tadi yang perlu misalkan yang baru itu untuk menambah itu gabung di paguyuban. Maksud saya dari teman-teman KKN nih sudah 3 bulan di sini Bu ya. Kira-kira apa sih yang sudah dilakukan terkait dengan UMKM ini? Apa dampaknya? Gitu. Sudah nyampe sana belum gitu loh, membantu mereka belum gitu loh, Iya. atau kolaborasi dengan paguyuban UMKM belum gitu. Saya pengen tahu sih. Untuk sejauh ini kita belum ada belum ada ke ranah paguyuban itu, tapi untuk UMKM Banjarsari Banjarsari ya. sendiri kita sudah melakukan itu proker kita, Iya. yakni sosialisasi Halal kemarin. Ya, pembuatan Pendaftaran. NIB sama Iya. sertifikasi halal Iya. secara gratis. Jadi itu salah satu langkah kita untuk membantu UMKM Banjarsari ini biar bisa mengikuti di era sekarang yang semakin maju dengan membantu pembuatan NIB sama sertifikasi halal. Banyak kemarin. Iya, yang daftar juga udah lumayan banyak juga. Memberikan pengarahan kepada pelaku UMKM bahwasannya NIB sama sertifikasi halal ini juga penting untuk kedepannya. Setelah itu kita juga membantu melalui sosialisasi tentang strategi marketing sama yang dijelaskan Bu Erna tadi, bagaimana yang tentang kemasan tadi loh. Itu kan salah satu bentuk dari strategi pemasaran. Ya, dan juga waktu kemarin kita minta bantuan untuk Bu Erna menjadi pemateri di acara Oh, iya. tersebut. Iya. Jadi Bu Erna, kita ya udah menghubungi Bu Iya, Erna terlebih dahulu Mas. Betul. Ini Iya. keluarnya udah lama ya Bu ya. Saya dia yang telat ya. Ya, saya yang ini gak bisa dihubungi soalnya. Kalau ada butuhnya baru ke saya. Oh gitu. Oh, jadi artinya sudah menyentuh UMKM itu di Banjarsari ya. Iya. Banyak yang daftar kira-kira kemarin itu berapa? Kurang Dari lebih 20. persentasenya kira-kira dari jumlah yang ada kira-kira berapa? Kan kita ada jadwalnya ya Mas ya. Jadi kemungkinan yang daftar sekarang masih sekitar 20, cuman karena program kerja kita ini tidak berjalan yang Terbatas gitu terus ya? terbatas, akhirnya kita menutup sampai di situ. Kan kita ada jadwalnya ya setiap program kerja itu. Iya. Tapi kalau sekarang udah ditutup nih, banyak juga UMKM yang pengen daftar juga. Jadi kalau seandainya nih dari masyarakat Banjarsari ada yang membantu atau meneruskan program kerja kita gitu, pasti banyak UMKM Banjarsari ini yang ikut mendaftar atau bahkan program kerja tentang membantu pembuatan NIB sama sertifikasi halal ini bisa berjalan terus. Seharusnya begitu. Nah, NIB ini fungsinya buat legalitas produknya ya bisa terjamin gitu. Iya. Biar produknya itu bisa dipercaya kehalalannya juga, Iya. sertifikat halalnya itu. Itu dari UMKM tahu enggak kira-kira pentingnya hal seperti itu, atau ngapain sih? Yang penting laku kan gitu kata. Iya. Biasanya seperti buat apa sih kayak gitu, yang penting saya jualan laku ya wis lah gitu. Sudah ada pengarahan pentingnya itu enggak? Awalnya tuh ada beberapa UMKM yang tidak mengetahui ya, Iya. tapi kita mencoba untuk memberikan pengarahan tentang pentingnya NIB sama sertifikasi halal terhadap produk makanan apalagi begitu. Jadi di sini kami nggak cuma membantu pembuatan tapi juga membantu pengertiannya, pengarahannya gitu loh tentang pentingnya Memberikan edukasi Iya, ya, sama memberikan edukasi. edukasi begitu maksudnya. Di sini kita nggak jalan sendiri Mas. Iya. Jadi kita ada pendamping desa yang turut Ikut Memfasilitasi andil ya, dalam ikut andil membantu kita dalam mengarahkan program kerja yang terutama di UMKM ini. Iya. Luar biasa teman. Saya baru tahu loh. Tapi ini nanti saya harap Mas Edi yang orang Banjarsari ya. Iya. Jadi program kerjanya adik-adik KKN ini sekiranya diteruskan. Begitu, Misalkan, Ibu ya? Iya, Ini nodong. iya kan
kan sekarang NIB gini sudah difasilitasi gini, dan tidak menutup kemungkinan setelah adik-adik itu selesai masa orientasi di sini selesai, terus ada yang buka usaha lagi, mau NIB, mau daftar NIB gini, kan nggak eman kalau nggak ada. Kalau saya sarankan ke Bu Erna gitu gimana? Monggo loh, kalau kami di kecamatan itu selalu siap. Kadang dari desa, Bu ini dari desa, oh iya monggo kita siap. Tapi alangkah baiknya kalau desa itu mengetahui Iya, dulu siap. siapa ini. Mosok saya kadang gini, Bu sampean sudah kesini mau bikin NIB, desanya jenengan tahu nggak? Kalau sampean punya produk ini, ojo-ojo kepala desanya nggak tahu sampean punya produk ini. Ojo-ojo apa rumah sebelahnya sampean nggak tahu kalau sampean punya produk, moro-moro langsung ke kecamatan gitu. Kalau kecamatan siap. Oh gitu. Siap. Iya. Langkahnya jauh banget ya Bu ya. Iya. Maksudnya ngelangkahi di sekitar rumah dulu. Siap, langsung siap, ke siap, kecamatan. Makanya Atau kan- enggak siapa kan di paguyuban tuh pasti ada ketuanya atau apa di desa di Banjarsari itu siapa kira-kira? Kebetulan ketuanya UKS ini orang Banjarsari. Kakaknya Mbak Novinda, Mbak Pipit. Oh, Atau sudah gitu. pindah di pesisir ya? Nggak tahu saya kurang Iya. nanti saya komunikasikan gitu Ya, ya. ada ketua paguyubannya itu. Nanti kalau misalkan di sini ada yang butuh kayak kemarin tadi disampaikan oleh Mas Edi, butuh untuk pembuatan label gini, mau bisa ke kecamatan langsung. Siap. Nah, ini untuk semua masyarakat Banjarsari khususnya ya. Ketika ingin NIP apa? NIB dan Nomor lain induk sebagainya berusaha. bisa langsung ke datang ke Pemdesnya atau bisa langsung ke Ke kecamatan. kecamatan. Kira-kira Untuk seperti itu ya. kita fasilitasi. Ya Bu Erna, di sini kita mau tanya, untuk UMKM Desa Banjarsari ini kiranya dapat bersaing nggak ya di era digital ini? Kalau semisal bisa, apakah ada peluang yang dapat dimanfaatkan untuk UMKM di era digital yang saat Kalau ini? Banjarsari secara keseluruhan mungkin kalau saya lihat kemarin yang ikut apa disosialisasi kan masih ini ya, masih banyak yang sepuh-sepuh. Iya. Nah, karena tantangannya yang di medsos kalau pakai media sosial digital itu kan ini melek teknologi. Iya. Nah, betul sementara UKM-UKM yang ada masih nggak mau ribet. Meskipun mbah-mbah kadang wis ada sih mbah-mbah yang mau belajar, tapi ada juga yang wis aku gak mau ribet, wis jualan gini wis Iya. laku kan Yang gitu. penting laku Itu gitu ya. tantangannya. Tapi untuk yang jiwa muda yang masih usia muda produktif, kayaknya di Banjarsari itu masih ini sangat ini tadi sangat bisa sekali untuk maju. Dan di Banjarsari apa sudah tahu jenengan? Ini ada Pak Dundi itu, Pak Dundi yang itu rajungannya sudah ekspor loh itu. belum tahu Di ya Bu ya. Pak Budi ya. Pak Haji Budi. Itu sudah besar dan skala ekspor sudah. Itu Banjarsari juga. Kemarin sempat menyinggung rajungan-rajungan itu ya Bu. Tapi ternyata usaha itu udah punya NIB, udah punya Oh iya, sertifikasi halal. Tentunya kalau Memang sudah ekspor kan Kan sudah ekspor. Iya. Oh. jadi kita nggak Nggak membantu gitu, Oh. soalnya udah cari yang besar lain. sendiri Oh gitu. iya, ya memang itu dulu sudah besar, dan saya ingin juga Banjarsari ini untuk produk mangganya bisa muncul lagi sama anggur yang sudah semakin punah ya, Iya. semakin punah. Tapi November ini udah dibuka ya Mas? Iya. November sudah dibuka, Iya. cuman itu kayaknya bukan anggur lokal ya. kurang tahu saya. Saya masih belum mendalami ke sana gitu. Kalau itu misalkan sudah dibuka, kalau misalkan tiap minggu itu dibikin diacarakan bazar, jadi setiap ada tamu ada bazar produknya UKM Banjarsari, itu akan lebih membantu teman-teman UKM untuk pemasarannya. Nah, begitu Mas Edi Tuh. sebagai Bisa pemuda Banjarsari. bisa ngelobi ke Iya, pihak sana Teman-temannya, BPIP teman-teman untuk muda. saling kerja. Pernah Pak Agus tuh menyampaikan, Pak Agus dulu waktu Bagus ya Pak. Pak pimpinannya dulu Sekarang ganti katanya. ganti. Iya. Itu pernah nyampaikan, Bu Ena kalau misalkan di sini ada tamu, monggo produknya teman-teman digelar di sini, dan itu sudah pernah dilakukan. Gitu.
mungkin nanti bisa berlanjut. Ada berapa Bu ya di Banjarsari ini Bu yang sudah tergabung dan sudah artinya sudah lengkap lah dari NIB dan lain sebagainya. Banyak tuh. Ada Pak Hendra ya. Iya. Sekitar Sebut angka saja bila 10 kayaknya ya, 10-20 ya. itu produknya macam-macam itu sudah. Produknya macam-macam, termasuk produk basah, makanan basah. Iya. Ada Yang catering. NIB kan, Catering Iya, juga. Ya NIB itu kita sudah mendaftarkan sekitar 17 pelaku usaha. Iya. Yang dari KKN ya. Iya, yang dari KKN. Yang langsung juga sudah banyak. Masih Karena memang NIB itu orang-orang kadang dengan sadar mendaftarkan itu kalau dia akan berhubungan sama bank. Nah, gitu. Kalau dia akan berhubungan sama bank untuk menambah modal, akhirnya datang untuk minta NIB. Di paguyuban itu artinya tidak hanya tentang makanan saja ya Bu ya. Enggak. Misalkan dari apa ya? Baju atau apa gitu Iya. dan sebagainya bisa kan ya? Bisa. Dan itu sekarang saya tagih Mas Edi untuk batik. Karena saya sudah ngasih PR sama Mas Edi ini. Saya salah tanyain. Tugas baru ya Mas ya. Sudah awal saya kesini. Mas Edi belum segemuk ini ya. Awal sudah saya mau ini. Iya, belum. Gemoy. Awal sudah saya minta ke Mas Edi, ayo kita Sumberasi adakan KM batik. Dia sudah bikin malah menang dipakai sama Bu Camat untuk fashion show ya. Wah. Itu menang juara 1, motifnya Banjarsari. Nah, maksud saya itu dengan apa ya, dengan prestasi yang seperti itu, ayo diikuti. Jadi orang, oh sih menang di Banjarsari ya. Kayak apa sih batiknya? Di mana anunya produksinya? Aku mau ke sana. Nah, Ya, itu nanti yang saya tagih nih. Kami komunikasikan lagi gitu ya. Kayaknya jawabannya sama dari dulu ya. Jawabnya bukan nih, Bu siap, saya Bu Ana mau pesan berapa? Siap. Gitu loh. Siap, nanti kita obrolin lagi. Ya, itu memang salah satu apa ya? Pengembangan dari remaja di Big R-nya itu. Jadi apa sih yang sekiranya remaja itu tertarik dan bisa mengekspresikan keresahannya gitu. Jadi saya bagaimana kalau membatik itu. Jadi sejauh saya ada ilmunya sedikit ya, kita belajar bareng gitu, kemarin itu. Sempat dilatih juga kan sini? Iya, sempat kemarin ada pelatihan juga kemarin. Mengajak ibu-ibu kader. Tapi tidak jalan. Tidak lanjutnya, tinggal tindak lanjutnya. Kalau sudah actionnya sudah jalan, cuma tindak lanjutnya. Padahal itu kalau misalkan mau ya kita tinggal nawarin ke kepala desa. Ya, Pak Tinggi, ini ayo kita bikin seragam batik. Ya, Pak Kades pasti nanti akan mendukung dengan membeli batiknya berapa potong. Iya. Udah modal itu awal itu dia dikelola. Atau ini dulu KB, kampung KB diseragamkan pakai batiknya sendiri dulu. Kan Bu Ila sudah nantang. Masalahnya nipnya kemarin nggak dianu Bu sama teman-teman KKN itu atau apalah gitu loh yang minta dibuatkan ini, minta dibuatkan NIB-nya. apa kayak gitu loh, nggak ada labelnya apa gitu kan. Kalau bikin. ada labelnya kan enak itu. Oh ya, berarti nanti langsung dibuatkan NIB, berarti harus gerak cepat. Insya Allah ya. Soalnya Ya insya Allah kan ya. Mas Edi ini nggak bilang Bu kalau ternyata di Banjarsari ini ada potensi batik. Ada. Jadi kami KKN ini nggak tahu apa-apa tentang batik Banjarsari Bu. Saya tuh takut riak. Takut dia atau takut ditagih. Jadi kalau nggak nanya saya nggak mau bikin takut sombong kan gitu. Jadi kalau ditanya baru saya kasih tahu gitu. Berarti ini pertanyaan jadi senjata makan tuan. Nah ya itu langsung ke batik. Nah, sini Bu, saya mau tanya lagi, apakah UMKM di Desa Banjarsari ini bisa diandalkan sebagai motor utama dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo ini, Bu? Kalau secara khusus Banjarsari kayaknya masih kurang. Masih kurang ya, karena tapi kalau untuk Banjarsari dulu. Jadi untuk Banjarsari dulu unggulannya, baru nanti kita ke ranahnya kabupaten. Iya. Karena Banjarsari kayak teman-teman gini, Bu, produk saya bisa ekspor nggak Bu?
misalkan tanyanya gitu ya, Iya. bisa. Tapi tetangganya sampean sebelah sudah tahu nggak sampean punya produk itu? Terus teman-teman masyarakat desanya sampean apa sudah pakai produknya sampean sendiri? Iya. Gitu. Jadi kita cita-cita memang boleh, kita ingin ekspor, ingin itu, tapi kita juga harus memantaskan diri. Apakah UMKM di Desa Banjarsari ini bisa diandalkan sebagai motor utama dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo ini? Kalau setingkat kabupaten kayaknya masih belum. Ya, Iya. masih belum. Masih belumnya itu karena UKM yang ada di Banjarsari itu masih perlu pembinaan, pendampingan yang ekstra untuk bisa menjadi motor penggeraknya di kabupaten. Minimal bisa untuk Desa Banjarsarinya dulu muncul satu produk yang bisa untuk andalan dari Banjarsari. Yang menjadi unggulan gitu ya, menjadi Bu, ya? unggulan dulu. Iya. Nanti baru kita naik ke kabupaten. Apa Bu yang menjadi unggulan sementara ini gitu loh, di Banjarsari maupun di Sumberasi? Kalau di Sumberasi ini sudah terkenalnya itu ya olahan mangga. Makanya sangat sayang sekali saat Bu Lili tidak Pensiun gitu. tidak melanjutkan, dan sekarang alhamdulillah dilanjutkan sama Mbak Novinda. Cuman Mbak Novinda mungkin karena kurang fokus ya, jadi masih produknya itu tidak selalu tersedia gitu. Iya. Jadi Mbak Novinda nanti harapannya tuh Mbak Novinda tuh musim mangga nggak musim mangga, manisan mangga itu tetap ada seperti Bu Lili dulu gitu. Kita nggak musim mangga pun kita mau beli manisan mangga itu ada. Manisan mangga itu apa ya? Maksudnya sudah testimoninya apa hanya di lingkup Sumberasi atau sudah Kalau di manisan kecamatan mangga, lain gitu? kalau manisan mangga, alhamdulillah itu testimoninya itu sudah bukan hanya di Sumberasi. Karena kalau kita setiap pameran, kita pasti yang ditanya sama pengunjung nggak bawa manisan mangga gitu. Karena sudah terkenal Probolinggo itu kalau kita pameran di luar kota pasti ikonnya kita manisan mangga. Dan kalau saya membawa oleh-oleh untuk ke Luar kota, keluarga gitu. di luar kota, sangat respect ke manisan Iya. mangga. Kalau saya ke sana, mana manisan mangga? Pasti gitu. Nah, Iya. sekarang Mbak Novi karena mungkin Mbak Novi kurang fokus karena masih banyak yang diurusi. Kalau Bu Lili kan memang udah fokus ya dulu ya. Jadi setiap saat kita beli ada. Untuk Mbak Novi mungkin nanti bertahap. Ya. Mangga ini jangan sampai hilang di Sumberasi karena di kecamatan lain sudah ada yang buat mangga. Jangan sampai nanti sama produk. sama. Oh, sama. Jangan sampai yang awalnya Sumberasi yang selalu dicari Iya. pindah ke kecamatan lain. Gitu. Ya, jadi untuk siapapun yang nonton ini, Mm-mm. kalau ingin mencoba membeli dan lain sebagainya bisa menghubungi di sini ya. Nanti biar tukang editornya Bisa. yang nambahin nanti. Kan sudah dibuatin marketplace-nya ya. Iya, Di sudah di websitenya Desa Banjarsari. Iya. Jadi Maksudnya teman-teman biar yang muncul nanti di sini pada waktu ditayangkan kan muncul Oh. bisa nomor HP-nya atau apanya menghubungi langsung. oh iya monggo bisa langsung. Editornya nanti di sini ya. Nanti minta endorse Mbak Novinda ya. Iya, endorse-nya Mbak Novinda. Sudah pernah nyoba semua kan? Sudah. Saya belum, Bu. Belum pakai beberapa kali. Mbak Novinda. Bisa Malah langsung datang ke testimoni sini. teman-teman itu ke manisan mangganya Mbak Novinda tuh pas gitu loh Iya, rasanya. betul. Pas. Pengennya tuh dari kita sempet mau beli buat oleh-oleh dibawa Mm-mm. pulang, tapi ternyata nggak Habis ready. ya. Ya, mungkin karena Mbak Novinda belum fokus. Iya. Ya, Bu, dalam mengembangkan UMKM Banjarsari ini kan pastinya membutuhkan langkah-langkah dan strategi yang tepat ya, Bu ya. Karena dilihat dari pengalaman itu banyak UMKM yang mungkin usahanya itu tidak berkembang ataupun mengalami kerugian ataupun berakhir dengan ditutupnya usaha itu. Jadi menurut Bu Erna itu bagaimana sih Bu tips dan triknya jenengan untuk usaha itu bisa berkembang? Ini Iya. nggak hanya Banjarsari ya. Iya, Hanya Banjarsari. Kalau memang tipnya mau berkembang itu kuncinya satu telaten ya. Telaten.
Kenapa telaten? Karena usaha yang kita tekuni, otomatis kita harus tahu dulu customernya kita siapa, gitu. Baik di kemasan maupun jumlahnya ya. Misalkan pembeli kita, pasar kita itu warung, pasar kita itu restoran, pasar kita itu kafe, kan beda. Yang kita siapkan tuh beda. Dan di situ kita nggak mungkin langsung 10 laku 10. Nah, itu harus telaten. Kebanyakan kan UKM terus jualan berapa kali, berapa bulan nggak laku, udah wis termasuk aku gagal kan gitu. Padahal nggak seperti membalikkan tangan kan, usaha itu harus Butuh sukses, proses. butuh proses. Nah, kadang UKM itu proses itu kepingin instan. UKM sekarang mungkin bukan hanya UKM ya, di era sekarang itu karena lihat di beberapa medsos itu wah enak langsung instan. Nah, itu kan sinetron kan ya, adanya hanya di sinetron itu. Itu instan, padahal harus melalui proses. Nah, prosesnya itu tergantung dari kita, tergantung dari kegigihan kita, mau berapa tahun, berapa bulan, itu tergantung dari kegigihan kita. Tuh nanti, dan lagi kita jangan sampai merubah kualitas. Kalau kita sudah kualitasnya A, kita jual, oh kok laris, gimana ya kalau saya rubah? Nanti keuntungan saya kan lebih banyak. Itu saya kira jangan ada di pikiran untuk mengurangi kualitas. Memang selama ini ada Bu yang sampai bangkrut atau gulung tikar atau apalah gitu bahasanya itu. Ada, tapi itu bangkrutnya itu ada di anggota paguyuban kita juga ada. Itu awalnya gabung sama kita, terus akhirnya sekarang kenapa nggak terus Mbak? Ternyata saya ada kesibukan lain Bu. Terus ini nggak fokus, nggak telaten. Kalau kita bisa fokus, bisa telaten, insya Allah kita tetap akan eksis terus. Gitu. Berarti pernah ada, cuma artinya dia mungkin pindah ke yang lebih banyak. Terus kadang teman UKM tuh gini, aku jual A, kok nggak laku ya, jual B, kok nggak laku ya, jual C. Itu nggak konsisten. Jadi orang misalkan dia sudah jual A, sudah kok nggak laku ya, dia kesusu pengen laku, padahal orang lain masih baru nyoba. Nah, pas dia tanya lagi, Mbak barangnya sampean yang kemarin mana? Oh saya sudah nggak produksi, saya sudah produksi ini. Nah dia masih gonta-ganti produk, nanti nggak konsisten dengan satu produk yang ditekuni yang bisa nanti itu yang jadi unggulan. Kurang setia Bu ya. Kurang setia sama produknya. Kalau saya setia Bu. Terlalu setia. Ya, kalau Gitu. sejauh ini yang ikut atau gabung dalam UKM itu lebih banyak yang ibu-ibu atau yang remaja gitu? Kalau sementara ini masih banyak ibu-ibu. Untuk Remaja itu mungkin sekarang yang digeluti sama remaja itu online shop yang mungkin jadi dia nggak produksi nggak ini, jadi dia hanya masarkan aja. Maksudnya kalau gitu. muda-mudi sekarang tuh jadi Pengennya instan, reseller, gitu. instan tadi. Padahal lebih enak jadi bosnya ya. Nah, makanya saya sampaikan ke teman-teman UKM, Bu, berapapun penghasilan sampean tuh bos, berapapun penghasilan saya itu karyawan. Iya. Gitu kan. Tapi ibunya saya ini Bu, pasrah gini wis. Ada lagi Banjar Sari ya, lemak kembar. Oh, iya. Ada keripik dia. Keripik ya, kita bukan kita mau ngomongin orang, enggak. Cuman itu saya motivasi. Keripik singkong. Nah, dia itu katanya pas kemas itu enggak ditimbang. Ngemas kayaknya kurang, disesek-sek, mas lagi. Loh Bu, nggak ditimbang? Enggak, kasihan yang beli nanti gitu, dapatnya sedikit gitu. Loh, terus sampai ini sudah berapa tahun Bu? Saya sudah 15 tahun Bu usaha kayak gini. Wah, kalau udah 15 tahun kan mestinya sudah besar, sudah kalau anak kecil sudah bisa sudah SMP gitu. Ternyata ya itu dia masih memikirkan yang beli. Sekarang kan mahal Bu, gini kalau dapatnya sedikit kan kasihan yang terus sampai nggak kasihan dengan diri sendiri. Jadi masih ibu-ibu ke ibu-ibu. Kalau remaja mungkin belum. Ada enggak kira-kira nanti targetnya para generasi milenial atau Gen Z-nya ini bisa nyemplung juga gitu? Harus.
harus ada. Tujuannya memang seperti itu ya. Tujuannya itu arahnya, memang itu. Kan sekarang sudah banyak ya di mata kuliah, di SD itu kan ada entrepreneur kan. Iya, Nah, itu kan tujuannya kan untuk menghidupkan entrepreneur pada masa sekarang ini, masa-masa masih muda. Cuma bedanya nanti kan kalau di yang sudah lama ibu-ibu itu kan sudah mentalnya sudah kuat Bu. Kalau Gen Z dan terutama Gen Z nih Bu, gak laku sedikit langsung nyerah gitu, atau gak ada yang beli langsung sudah selesai sudah gitu lah. Pesimis. Itu gimana untuk menguatkan mental mereka, coba dengan hal-hal baru tuh. Kayaknya kalau menyerah gitu, kita kan kalau generasi muda ya, itu kan dia lebih pintar untuk expose di medsos, expose di IG, TikTok. Dia lebih pintar untuk promosinya. Saya kira menurut Mas Edi itu nggak terjadi deh sama Iya, generasi tahu. enggak. Makanya saya mengantisipasi Enggak. supaya itu tidak Kayaknya enggak, terjadi karena gitu. kalau ini ya, kalau anak-anak muda itu biasanya kok gak laku ya, biasanya dia posting pasti dia Kan kalau Laku. Gen Z sekarang lebih melek teknologi Mas. Iya, tapi tidak mau keluar dari zona nyaman. Kalau sudah merasa udah enak langsung pindah. Misalnya gitu. Kalau Iya, kalau ada yang generasi yang juga. seperti sekarang ini, mentalnya masih belum sekuat dan sekokoh ibu-ibu ya. ibu-ibu gitu loh. Nah, karena apa? Karena mbak-mbak ini kan tidak didesak oleh kebutuhan. Nah, ya. Desak kebutuhan. Ndak payu, ndak popo, aku bisa minta ke mama lagi kan gitu. Tapi kalau sudah terdesak kebutuhan kayak emak-emak, ibu-ibu itu pasti mau nggak mau harus tetap jalan ini, harus tetap laku. Iya. Gitu. Masih ada kurang masih tergantungan sama orang tuanya Iya. Masih muda begitu Iya. ya, Bu. Nah, yang terakhir nih ya Bu, untuk menutup sesi bincang-bincang kita ini, harapan Ibu untuk UMKM di Banjarsari ini apa Bu? Kalau menurut saya di Banjarsari ini, yang pertama tadi untuk desanya dulu ya, untuk desa Banjarsari, saya harapkan nanti sepulang teman-teman dari UPN itu bisa dilanjutkan programnya. Misalkan kayak web yang sudah ada di desa kan itu udah munculin marketplace-nya juga. Iya. Nah, itu sebisa mungkin nanti disebar dan harus di desa itu harus ada operator yang aktif. Iya. Sudah Jadi pasti. sudah ya itu. Dari perangkat soalnya Bu. Oh ya harus meskipun perangkat kadang duduk barang kuai. Nah takutnya gitu. Harus ada kesadaran saling membantu. Iya. Terus yang kedua nanti teman-teman UKM Banjarsari itu harus ada wadahnya. Harus ada wadahnya nanti yang mungkin pertama dibina oleh desa dulu. Biar apa ya? Biar bisa saling membantu lah. Jadi harapannya nanti UKM-nya itu bisa maju dan jangan malu jangan malu dengan produknya sendiri. Iya. Kadang orang malu dengan produknya sendiri. Iya. Nanti buat booth gitu, bina UKM desa. Nah, itu tugasnya desa itu. Ya, itu kalau secara luas Bu, apa kira-kira yang perlu disampaikan secara jauh dari kecamatan maupun kabupaten terkait UMKM? Iya, harapannya terkait UMKM jangan bosan-bosan kalau untuk memperbaiki diri. Jadi kalau tambah ilmu terus sehingga nanti produknya yang awalnya cuma sekedar seperti apa adanya, nanti semakin banyak ilmunya semakin akan meningkat dan semakin dikenal oleh teman-teman masyarakat yang lain, karena sudah banyak di desa kecamatan lain yang dia pun bisa nanti buat unggulan di Banjarsari atau di Kabupaten Probolinggo. Amin, semoga bisa terjadi ya Bu Ya. ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita tentang strategi UMKM bertahan di era digital yang ada di Banjarsari ini Bu. Terima kasih kepada Bu Erna atas informasinya yang telah diberikan serta semua ilmu-ilmunya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ya Bu sudah hadir. Ya,
Sampai jumpa di lain video. Ya, Bye bye. terima kasih juga untuk teman-teman KKN ya Ya. Ya. sudah kolaborasi dengan PR. Di sini ada